Ya Rasulullah. Nah, zikir itu tingkatnya. Tingkat pertama zikir menyebut. Dua, zikir mengingat. Ketiga, zikir kesadaran. Apa yang disebut zikir kesadaran? Orang itu sadar zikir dia itu gerak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah nyampe di sini, zikir dia abadi walaupun dia tidur. Walaupun dia lalai zahirnya. Ruh dia selalu zikrullah. Ya. Ruh dia selalu zikrullah. Makanya mursyid aulia Allah yang level itu jarang antum lihat duduk di atas sejadah. Disinilah murid kena fitnah, syubhat. Itu dia nggak jarang wiridan, norak kalau suka wiridan kan gitu. Masa wali wiridan kan gitu. Lah itu dia, itu orang udah bersama Allah. Nafas dia sudah sama Allah, udah nyambung dengan nafasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang begitu nggak apa-apa begitu. Ya. Antum ada yang bening aja lewat depan, lupa sama Allah kan. Nggak usah di depan, di handphone aja yang lewat yang bening-bening, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau laki perempuan sama aja. Kata perempuan nih, laki-laki, kami nggak tertarik dengan laki-laki yang dibuka pakaiannya. Enggak. Apa? Saya nggak percaya. Nabi Yusuf gak dibuka pakaiannya. Hah? Yang nepsong siapa? Ibu-ibu sosialita. Di mana? Di Kairo. Ini Bu Yaldomi 2 hari 3 hari lagi mau ke sana nih. Mau ziarah dia. Mau ngecek Zulekha. Mau ambil sanad Nabi Yusuf. Mau ngambil sanad Nabi Yusuf, no, hati-hati tuh. Itu perempuan ngelihat, nggak sadar dia udah melukai tangannya. Itu perempuan rela dirinya tersakiti demi Yusuf. Allah, gombalnya bukan main. Bayangkan Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, itu gagahnya, tampannya Yusuf, separuh tampanku. Maka kalau ke Nabi Muhammad SAW, itu laki-laki pun mau berkorban, mau sakit, dan dia nggak merasa sakit. Karena cinta kepada keindahan Nabi itu bukan cinta syahwat. Cintanya sudah ruhiyah. Syahwat keinginannya bukan lagi syahwat tubuh kebinatangan. Kita ini kan sama binatang sama. Malaikat kawin, kita kawin. Ya kan? Nah, bukan syahwat itu. Nabi juga melakukan itu, tapi dalam dimensi rohani. Maka di dalam Islam, lain dengan agama rahbaniyah, agama kerahiban. Di agama-agama kerahiban, membayangkan, mohon maaf, hubungan badan itu menjijikkan. Tapi dalam ajaran Islam, kalau masih terbayang, nikah ente. Gitu. Supaya tidak terbayangkan. Maka Imam Syafi'i, dia lihat anaknya, keluarganya, ada yang bangun tidur, mohon maaf, sudah qama yakumu zakaruhu, ereksi. Itu bilang, kamu nikah ya. Nabi ditawarkan oleh Imam Syafi'i untuk nikah. Ya, itu zaman dulu. Kalau sekarang kan ada batasan umur ya. Halim ini sudah boleh nikah ini. Apalagi Ustadz Dayat kan. Belum juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang berdua, namanya jadi panggil, namanya jadi panggil. Ya. Namanya jadi panggil. Yang sudah ada disyukuri. Semoga Allah tambah. Waduh, mau amin serem. Bukan rasa bahagianya ditambah. Ini orang masih koma. Udah seneng aja. Allahumma sholli ala sayyidina. Kamu kok ngeliatin marah ya? Anaknya Faiz marah ya. Allahumma sholli ala sayyidina.
Minum dulu ya, minum dulu. Allahumma sholli. Sinyalnya baru nyampe. Selanjutnya nih. Panjang nih babnya. Di rumah juga panjang. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syu'abut tariq ila Allah. Jalan ke Allah itu ada cabang-cabangnya. Syu'abut tariq ila Allah. Cabang-cabang dari jalan menuju Allah SWT. Apa kata beliau? Ketahuilah anna tariq ila Allah alladhi salakat alaihi al-khassatu min ahlillah ala arba'i syu'ab. Ada 4 cabang besar jalan tasawuf yang ditempuh oleh para kekasih-kekasih Allah yang khassah, yang istimewa. 4 kurikulum. Nama kurikulumnya, mungkin malam ini kita baca beberapa aja. Bawa'ith, dawa'i, akhlak, haqa'iq. Yang pertama apa? Bawa'ith. Bawa'ith itu motivasi. Motivasi. Dawa'i, pengakuan. Contoh, ya, merasa diri kita makom tinggi. Ya. Ada dakwah yang sahih, ada yang batil. Contoh, Syekh Abdul Qadir mengatakan, qaddasallahu sirrahu, ana sultanul awliya. Akulah sultan rajanya para wali. Tidaklah ada wali setelahku sampai kiamat kecuali dia di bawah dua telapak. Ini namanya dakwah. Ya, atau kalam dari Al-Hallaj, ana Allah, ana al-haq, akulah al-haq. Apalagi bentuk-bentuk dawa'i. Nah, motivasi antum belajar thariqah apa? Belajar tasawuf di Ribat apa? Pengen jadi sakti. Salah alamat, bro. Pengen cari bini. Oh, bisa di sini. Ya, tapi lewat Buya Asfi, lewat Buya Aldomi. Ya, langkahi dulu mayatku katanya. Pengen apa? Saya husnuzon antum datang ke sini sebagian besar karena motivasi ingin mengenal Allah. Ya, insya bener nih. Aneh doang yang husnuzon. Antum suuzon. Yaitu bawa'is. Ada dawa'i, tadi pengakuan. Yang ketiga akhlak, adab-adab. Yang keempat hakikat, haqa'iq. Apa yang membuat mereka menjalani 4 model ini? Ada 3 hal furidat alaihim yang diwajibkan kepada mereka, sehingga 4 kurikulum ini pasti ada dalam diri seorang wali. Jadi beliau lagi bongkar-bongkar struktur kewalian. Dalam diri wali itu ada apa aja gitu. Ngeri nggak nih kitab nih? Ya. Mengerikan ini kitab Bu ya. Kita lanjut tuh nggak lanjut ini? Al-Quran jadi buka, masa kitab begini nggak boleh dibuka? Ini jangan baca kitab tuh jangan pakai mitos. Ini kitab tinggi nih, nggak boleh dibaca. Lebih tinggi ini apa Quran? Intinya jangan baca Quran. Gitu. Jangan begitu, kita logikanya nggak begitu. Nggak ada kitab yang lebih tinggi dari Al-Quran, lalu Sunnah.
lalu baru kalam-kalam ulama. Gitu. Ini kalam ulama. Beres toh? Jadi jangan lagi terjebak dengan ente ngaji hikam, sholat aja belum bener. Lah urusannya apa? Ya. Wudu aja belum bener ngaji hikam. Lah urusannya apa? Emang syarat belajar hikam ente harus bener wudunya. Emang udah bener gimana sih? Ribet bener beragama. Bukannya cara wudu yang benar. Sayyidina Al-Husain dan Hasan itu gampang. Dia wudu di depan orang tua, selesai cara wudu yang benar. Nggak usah pakai debat-debat macam-macam. Nggak usah pakai kitab yang tebal-tebal. Fikih itu sederhana. Ad-dinu yusrun. Kenapa orang mempersulit beragama? Ya. Sehingga orang awam kita paksa memakan santapan rohani yang hambar setiap hari. Ya. Ya kan? Hari ini kan begitu. Bilang aja kalau nggak tahu, aneh nggak tahu ilmu itu, ente kalau belajar ilmu itu ngaji ke sana, gitu. Jangan kemudian mengkungkung, bahkan mencaci maki atau malah menakut-nakuti murid yang rohani dia sudah gelisah dengan makanan hambar yang kita sajikan setiap hari itu. Antum aja setiap hari kalau dikasih makanan nggak berbumbu, nggak ada rasanya, nggak betah kok. Ya, betapa bodohnya orang. Dia udah tahu ini rumah makan nggak enak, bumbunya nggak beres, besok masih datang lagi. Bodoh nggak tuh orang? Ya, terjemahkanlah kebodohan itu. Walladzi da'ahum ila hadza thalathatu huquq furidat alaihim. Nah, apa yang membuat 4 kurikulum ini ada pada mereka? 1, haqqullah. Haknya Allah. 2, hak makhluk. Yang ketiga, hak diri mereka. Allah itu haknya apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Disembah dan tidak disekutuhi. Maka syirik khafi pun gak boleh kepada Allah. Ya. Hak makhluk, kaful adha kullihi anhum. Membebaskan makhluk dari sikap kita yang menyakiti mereka. Wa sana'il ma'ruf ma'ahum, berbuat baik kepada dia, nggak mau bunuh. Mbah Mun itu, ya. Wal haq alladzi li anfusihim, ada hak bagi diri mereka, alla yasluku biha min at-tariq illa ma fi sa'adatuha wa najatuha al-abadiyah. Bahwa antum punya hak makan enak. Benar nggak? Punya hak mencari resto enak. Kalau yang punya resto ngancem, kamu besok kalau nggak datang ke sini, kamu masuk neraka.